Seorang gadis kecil tanpa sengaja menggores mobil mewah seorang pengusaha kaya saat memungut sampah. Pengusaha kaya itu tidak memarahinya. Sebaliknya, ia memberinya sedikit uang. Ia mengetahui bahwa gadis itu melakukan ini untuk menyelamatkan ibunya yang berada dalam kondisi vegetatif. Tetapi gadis kecil itu menolak uangnya. Dia berkata tidak boleh menerima uang orang lain dengan sembarangan. Lalu dia mengeluarkan pulpen dan kertas dari tasnya. Dia menulis surat hutang, berjanji akan membayar uang perbaikan mobil nanti. Melihat sosok gadis kecil itu yang menjauh, pengusaha kaya itu teringat pada istrinya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Kecelakaan mobil telah memisahkan mereka. Jika anak mereka masih hidup, mungkin usianya sama dengan gadis kecil itu. Dia tidak pernah berhenti mencari istrinya. Hingga suatu hari, asistennya memberitahu bahwa istrinya telah ditemukan. Saat ini dia sedang di rumah sakit. Kebetulan gadis kecil dan ibunya juga sedang menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Kakek neneknya tiba-tiba bergegas masuk. Mereka mengatakan padanya bahwa ibunya bisa dioperasi malam itu juga jika biayanya segera dibayar. Gadis kecil itu memberikan semua uang yang dia tabung selama 3 tahun dari memungut sampah kepada kakeknya. Tetapi kakeknya malah memberikannya sebuah dokumen. Dia menipu gadis itu dengan berpura-pura itu adalah formulir persetujuan operasi. Dia memintanya untuk membubuhkan sidik jarinya di atasnya. Kepercayaan membuatnya melakukannya. Barulah ketika dia tidak sengaja mendengar percakapan kakek neneknya di tangga. Dia mengetahui bahwa mereka berencana menjual sumsum tulang ibunya demi uang. Dia harus membawa ibunya pergi, tetapi dia menjatuhkan cangkir air dalam kepanikannya. Suara itu menarik perhatian mereka. Ketakutan, dia berbalik dan melarikan diri. Kakek neneknya buru-buru mengejarnya. Saat gadis kecil itu berlari menyelamatkan diri, dia tidak sengaja menabrak pengusaha kaya yang baru tiba di rumah sakit. Liontin giok di lehernya terlepas. Pengusaha kaya itu mengenalinya sebagai tanda cinta yang pernah dia berikan kepada istrinya. Dia hendak menanyakan sesuatu pada gadis kecil itu, tetapi menghadapi pengejar, dia tidak berani berhenti sedetik pun. Pengusaha kaya itu mengambil kesempatan untuk mencabut sehelai rambutnya. Dia menyuruh asistennya untuk membawanya tes DNA. Di sisi lain, gadis kecil itu kembali ke bangsal. Kakek neneknya mengikuti dari belakang. Mereka bertanya apa yang dia dengar tadi. Untungnya kedatangan dokter mengganggu mereka. Dokter menyuruh mereka bersiap untuk operasi. Mengambil keuntungan dari pembicaraan mereka di luar pintu. Gadis kecil itu diam-diam memindahkan ibunya. Sudah terlambat ketika mereka menyadarinya. Kakek neneknya segera mengejar mereka.